wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Diaristiadi, NIM 193111227 dari kelas 3G. Saya Ajib Muzainikron, NIM 193111228 dari PAI 3G. Kami dari kelompok 10 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul Islam di Asia. Terima kasih, selamat menonton. Islam di Asia atau teori masuknya Islam di Asia. Asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara dibicarakan dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Arabia atau Persia, melainkan dari orang-orang Arab yang masuk dan menetap di India, kemudian membawanya sampai ke Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh Pinsnapel, Mokwet, dan Snow Gurgrunje. Yang kedua yaitu teori Arabia yang menjelaskan bahwa Islam berasal dari para pedagang Arab yang ikut menyebarkan agama Islam ketika dalam perdagangan Barat Timur pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Teori yang ketiga yaitu teori Mesir yang menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara langsung datang dari Arabia, tidak melalui India. Teori yang keempat yaitu teori Bengal yang menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara berasal dari Bengal. Nah, teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori yang kelima yakni teori Coromandel dan Malabar. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold. Teori yang terakhir yaitu teori keenam, yaitu teori Persia yang menjelaskan bahwa Islam berasal dari Persia. Sejarah Turki Utsmani. Pendiri Daulah Turki Utsmani adalah bangsa Turki yang berasal dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama kerajaan Utsmaniyah diambil dari nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani, Ibnu Sauji, Ibnu Artogol, Ibnu Sulaimansyah, Ibnu Qiyah, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau ke-10 Masehi saat menetap di Asia Tengah. Pada masa pemerintahan Orkan, di mana setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman, di mana sedikit demi sedikit wilayah kerajaan dapat diperluasnya, seperti dapat menaklukkan Azmir, Tawasyanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Setelah kerajaan Utsman memantapkan keamanannya, ia dapat memperluaskan daerah atau wilayah di benua Eropa, salah satunya Adrianopel, yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Pada masa perkembangan Islam di Turki, mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti perkembangan wilayah Islam, sosial politik, administrasi pemerintahan, militer, dan ekonomi. Dalam bidang politik berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan penataan politik yang rapi yang ditetapkan oleh para pemimpin dinasti ini, terutama dalam hal mempertahankan eksistensi sebagai negara besar. Pengelolaan administrasi pemerintah tidak hanya terbatas sampai ke tingkat provinsi, tetapi selanjutnya diefektifkan dengan membentuk daerah-daerah tingkat 2 yang dikepalai oleh masing-masing kepala daerah. Kerajaan Turki Utsmani mampu menciptakan pasukan militer yang mampu mengubah negara Turki menjadi mesin perang yang paling tangguh dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Dalam bidang ekonomi, Turki Utsmani memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar dari harta rampasan perang, upeti dari negara-negara yang berhasil ditaklukkan, dan dari orang-orang zimmi atau orang-orang non-muslim. Masa puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani berada pada tahun 1451 sampai 1566 Masehi, di mana ada 3 sultan yang memerintah. Yang pertama, Sultan Muhammad II yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Sultan Muhammad II pada masa pemerintahannya, beliau dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan oleh Sultan Bayezid. Yang kedua, masa periode Sultan Salim I. Pada periode ini, Sultan Salim I melakukan periode peralihan dari kesultanan ke khalifahan. Selain itu, beliau dapat mengalihkan perhatian ekspansinya dari dunia barat ke dunia timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik di Mesir.
Periode terakhir pada masa kejayaan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh anak dari Sultan Salim, yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanuni. Pada masa periode beliau berhasil membawa Daulah Turki Utsmani ke puncak klimaks perkembangannya dan mengarahkan ekspansinya ke dunia timur, sekaligus dan seluruh wilayah yang berada di Turki Utsmani. Dengan demikian, pada masanya, luas kekuasaan Turki Utsmani mencakup dari Asia Kecil, Irak, Armenia, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair di Afrika, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Romania di Eropa. Ada beberapa faktor kesuksesan kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana, sehingga memudahkan untuk tujuan penyerangan. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan juga sangat menunjang kesuksesan perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Istanbul terletak antara dua benua dan dua selat, yaitu Selat Bosporus dan Selat Dardanella, dan pernah menjadi pusat kebudayaan dunia, baik kebudayaan Macedonia, kebudayaan Yunani, maupun kebudayaan Romawi Timur. Yang kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau memudahkan dinasti Utsmani mengalahkannya. Sedangkan faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yang pertama, karena wilayahnya yang luas. Kedua, heterogenitas penduduk. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, hingga adat istiadat. Yang ketiga, sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah, akibat dari buruknya pemahaman mengenai Islam dan penerapan Islam. Yang keempat, adanya budaya pungli. Yang kelima, pemberontakan tentara Jenisari. Yang keenam, merosotnya ekonomi akibat perang yang tak pernah berhenti. Dan yang ketujuh, kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan teknologi persenjataan. Hal ini menyebabkan kerajaan Turki Utsmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.